Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar atau turunan pertama. Adapun hal yang kita akan bahas di sini adalah yang pertama pengertian dari turunan dengan cara pembuktian dengan grafik ya. Yang kedua, kita akan membahas rumus turunan fungsi aljabar. Nah, rumus turunan fungsi aljabar. Dan yang ketiga nanti kita akan membahas di sini aturan turunan fungsi atau sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar. Yang pertama di sini kita akan membahas turunan pertama fungsi pangkat. Yang kedua di sini kita akan membahas turunan pertama dengan aturan rantai atau sifat turunan pertama dengan aturan rantai. Yang ketiga, turunan pertama pada operasi perkalian. Dan yang keempat atau yang D, turunan pertama pada operasi pembagian. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita bahas materinya, yaitu turunan dari fungsi aljabar atau kita kenal dengan istilah turunan pertama. Pertama yang kita bahas adalah pengertian dari turunan itu. Bahwasannya turunan dari fungsi di suatu titik adalah gradien garis singgung dari fungsi. Jadi turunan fungsi di suatu titik adalah gradien garis singgung dari suatu fungsi. Nah, maksudnya seperti ini. Kita misalkan atau kita perhatikan grafik fungsi di bawah ini. Grafiknya adalah grafik fungsi kuadrat. Lalu grafik di atas dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis AB. Nah, dipotong oleh garis AB. Yang di bawah adalah titik A dengan koordinatnya adalah X, Fx ya. X, Fx. Nah, ini adalah titik A. Lalu titik B dengan koordinat X ditambah H, Fx ditambah H. Ini adalah titik B. Nah, sehingga gradien dari garis AB sama dengan gradien garis adalah delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y itu nilainya sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, sehingga gradien garis AB sama dengan Y2-nya adalah F dalam kurung X ditambah H, lalu Y1-nya dikurang dengan Fx ya. Sehingga Fx ditambah H dikurang dengan Fx. Untuk X2-nya adalah X ditambah H. Dan untuk X1-nya adalah X ya. X. Sehingga dibagi dengan X2X ditambah H dikurang X. Nah, ini bisa tewas ya. Tinggal H-nya aja. Tinggal H. Sehingga gradien garis AB sama dengan Fx ditambah H dikurang Fx dibagi dengan H. Lalu jika titik A dan B kita dekatin sehingga H mendekati 0. Lalu titik B kita dekatin dengan titik H. Nah, seperti ini ya, kita dekatin. Seolah-olah titik A dan B menjadi satu titik atau berimpit ya. Sehingga titik A dan B berdekatan seolah-olah menjadi satu titik dengan pendekatan H menuju 0. Sehingga gradien dari garis AB sama dengan di sini kita melakukan dengan pendekatan limit, yaitu limit H mendekati 0, delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y kita adalah Fx ditambah H dikurang Fx dibagi dengan delta X kita adalah H. Sehingga gradien garis AB sama dengan limit H mendekati 0, Fx ditambah H dikurang Fx dibagi dengan H. Nah, ini adalah gradien dari garis AB. Nah, gradien inilah yang disebut dengan turunan pertama dari suatu kurva atau fungsi. Sehingga gradien garis singgung inilah yang disebut dengan turunan fungsi atau turunan pertama dari suatu fungsi. Jadi, rumus turunan dari fungsi adalah jika kita mempunyai fungsi fx, maka f aksen x disebut dengan turunan pertama dari fx.
atau dapat kita tulis dengan dy per dx, sehingga turunan pertama dari fungsi tersebut dapat dituliskan dengan f aksen x, atau turunan pertama dari suatu fungsi adalah limit h menuju 0 fx ditambah h dikurang dengan fx lalu dibagi dengan h. Nah, ini adalah rumus dari turunan pertama dari fungsi aljabar atau kita kenal dengan f aksen x. Nah, kita lihat contoh soal dengan menggunakan pendekatan rumus fungsi aljabar. Contoh, turunan pertama dari fungsi di bawah ini adalah 1. Fx sama dengan 7, 2. Fx sama dengan 4x, 3. Fx sama dengan 5x kuadrat. Langsung saja kita bahas yang pertama. Turunan pertama dari fx sama dengan 7 adalah, nah kalau kita lukis grafik kita, yaitu fx sama dengan 7, ini adalah grafiknya ya, atau y sama dengan 7. Nah, kalau kita perhatikan, ingat bahwasannya gradien itu adalah kemiringan ya. Gradien garis singgung merupakan turunan dari fungsi. Nah, kalau kita perhatikan kurva kita yang di samping, dia tidak mempunyai gradien ya, atau kemiringan. Jadi garis fx sama dengan 7 tidak mempunyai gradien atau kemiringan, sehingga turunan pertamanya adalah 0. Nah, karena dia tidak mempunyai kemiringan. Kalau kita melihat dengan rumus pendekatan limit, jadi f aksen x sama dengan limit h menuju 0, yaitu fx dikurang dengan fx lalu dibagi dengan h. Fx kita nilainya sama dengan 7, jadi f aksen x sama dengan limit h menuju 0, 7 dikurang 7 dibagi dengan h. 7 dikurang 7 sama dengan 0, jadi 0 dibagi h sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya adalah 0. Artinya fx sama dengan 7, jadi garisnya ini tidak mempunyai kemiringan atau gradien. Nah, kita lihat soal yang kedua. Turunan pertama dari fx sama dengan 4x. Nah, kalau kita lukis grafiknya, ini adalah grafik dari fx sama dengan 4x atau y sama dengan 4x. Ingat, gradien garis singgung itu merupakan turunan pertama. Nah, gradien garis singgung merupakan turunan pertama atau turunan fungsi. Kalau kita ingat, rumus dari grafik fungsi adalah y sama dengan mx ditambah c. M ini disebut dengan gradien, sehingga gradien garis adalah koefisien dari x ya. Maka gradien garis ini merupakan koefisien dari x, atau dikenal dengan istilah m di sini. M atau gradien. Sehingga gradien dari garis y sama dengan 4x merupakan nilainya sama dengan 4. Jadi y sama dengan 4x, sehingga gradien garisnya adalah 4. Nah, m-nya di sini sama dengan 4. Atau kalau kita melihat dengan menggunakan pendekatan rumus, jadi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 4. Kalau kita menggunakan pendekatan rumus, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurang fx dibagi dengan h. Sehingga limit h mendekati 0, 4 dalam kurung x ditambah h dikurang 4x lalu dibagi dengan h. Kita kalikan 4-nya ke dalam, ini 4x ditambah dengan 4h ya, sehingga limit h menuju 0 sama dengan 4x ditambah 4a dikurang dengan 4x lalu dibagi dengan h. Nah, ini bisa disederhanakan, 4x dikurang 4x tewas. Jadi tinggal limit h mendekati 0 sama dengan 4h dibagi h. Lalu h sama h bisa disederhanakan, tewas. Maka nilai limitnya sama dengan 4. Jadi turunan pertama nilainya sama dengan 4. Nah, ini adalah jika menggunakan pendekatan rumus. Nah, kalau kita perhatikan, kalau dengan menggunakan pendekatan persamaan garis, yaitu persamaan garis itu adalah y sama dengan mx ditambah c. M ini adalah gradien, yaitu koefisien dari
X. Nah, sehingga gradiennya sama dengan 4. Atau dengan menggunakan pendekatan rumus, nilainya juga sama-sama 4. Nah, ini adalah untuk soal nomor 2. Next, soal nomor 3. Turunan pertama dari fx sama dengan 5x kuadrat. Nah, 5x kuadrat merupakan fungsi kuadrat, sehingga grafiknya sesuai dengan gambar ini. Kalau kita perhatikan, turunan itu adalah gradien garis singgung ya di suatu kurva. Kalau kita analisis dengan menggunakan pendekatan garis, nah jadi turunan pertamanya ini banyak ya. Ini adalah turunan pertamanya, pendekatan garisnya juga bisa. Ini juga, di sini juga, di sini juga bisa ya, di sini juga bisa nih. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan garis singgung, yaitu banyak ya di sepanjang kurva. Selama garis itu menyinggung kurva, maka ini disebut dengan gradien atau turunan pertamanya. Sehingga garis singgung itu ada di sepanjang kurva. Jadi agak sedikit sulit jika dianalisis berdasarkan kurva atau garis. Karena gradien di titik singgung garis juga berbeda di setiap titik, sehingga gradiennya juga berbeda di setiap titik. Nah, langsung saja kita menggunakan pendekatan rumus fungsi aljabar ini. Sehingga f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 5 dalam kurung x ditambah h dikuadratkan dikurang 5x kuadrat dibagi dengan h. Nah, ini x ditambah h kita jabarkan dulu, sehingga limit h mendekati 0 nilainya sama dengan 5 dalam kurung x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Nah, ini adalah jabaran dari x ditambah h kuadrat. X kuadrat ditambah 2xa ditambah h kuadrat dikurang dengan 5x kuadrat dibagi dengan h. Lalu 5-nya kita kalikan ke dalam, limit x menuju 0, 5x kuadrat ditambah 10xh ditambah 5h kuadrat dikurang dengan 5x kuadrat lalu dibagi dengan h. Nah, ini ya, bisa ditewasin ya. 5x kuadrat sama min 5x kuadrat tewas, sehingga tinggal limit h menuju 0, 10xa ditambah 5h kuadrat dibagi dengan h. Nah, ini kita tarik h-nya keluar. Ini sama-sama punya h, supaya h yang di bawah tewas ya. 10 juga punya h, 5 juga punya h, kita tarik keluar 1, sehingga limit h mendekati 0 dalam kurung h dalam kurung 10x ditambah dengan 5h. Ini tewas, sehingga limit h menuju 0 sama dengan 10x ditambah 5h. Lalu kita sub nilai h mendekati 0 ke yang ada nilai h-nya, sehingga 5 kali 0 sama dengan 0 ya. Sehingga turunan pertamanya sama dengan 10x ditambah 0, atau f aksen x nilainya sama dengan 10x. Sehingga turunan pertama dari fx sama dengan 5x kuadrat nilainya sama dengan 10x. Nah, ini adalah untuk soal nomor 3. Setelah kita memahami apa itu pengertian dari turunan, pada selanjutnya kita bahas aturan turunan pertama dari fungsi aljabar. Aturan turunan pertama dari fungsi aljabar. Yang pertama yang kita bahas adalah turunan pertama dari fungsi pangkat. Nah, atau sifat turunan pertama dari fungsi pangkat. Nah, bagaimana jika turunan pertama yang ditanya adalah fx sama dengan x pangkat 10? Kalau kita menggunakan rumus dari turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx ditambah h dikurang fx dibagi dengan h, tentu ini kurang efektif jika untuk fungsi yang berpangkat yang pangkatnya lebih dari 2. Kalau kita menggunakan rumus yang ini, rumus turunan fungsi, kurang efektif.
Nah, karena terlalu banyak ya jika pangkatnya lebih dari 2. Nah, untuk rumus ini biasanya kita gunakan jika pangkatnya sama dengan 2. Nah, sehingga untuk menentukan turunan pertama dari fungsi berpangkat digunakan jika fx sama dengan ax pangkat n. Pertama langkahnya pangkatnya kita turunkan, lalu kita kalikan dengan a, sehingga a dikali n atau a dikali n x pangkat n dikurang 1, lalu pangkat x kita kurang 1. Nah, ini adalah aturan untuk turunan pertama dari fungsi berpangkat. Pangkatnya kita turunkan, lalu kita kalikan dengan a, lalu pangkat x kita kurang dengan 1 atau n dikurang 1 di sini. Kita lihat contoh soalnya. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3. Koefisien x sama dengan 5 dan pangkatnya sama dengan 3. Langkah pertama kita adalah kita turunkan pangkat, lalu kita kalikan dengan koefisiennya yaitu 5, sehingga f aksen x sama dengan a n x pangkat n dikurang 1. A nya 5 dikali dengan 3, lalu x pangkat 3 dikurang 1, sehingga turunan pertamanya f aksen x sama dengan 15x kuadrat. Nah, ini adalah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3. Nah, lebih mudah kita menggunakan aturan turunan pertama dari fungsi berpangkat. Kita masuk yang kedua, yaitu turunan pertama dengan menggunakan aturan rantai. Nah, bagaimana jika yang ditanya turunan pertama dari fx sama dengan 2x dikurang 7 pangkat 4. Nah, ini tidak bisa kita gunakan dengan aturan pertama bilangan yang berpangkat ya, atau aturan yang pertama tadi. Tetapi kalau kita perhatikan di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi 2x dikurang 7, lalu dia mempunyai pangkat. Nah, cara menyelesaikannya ada dua. Ada dua cara penyelesaian. Yang pertama kita jabarkan terlebih dahulu. Nah, lalu kita turunkan. Kalau kita jabarkan agak terlalu lama karena di sini pangkatnya 4, bahkan nanti ada pangkatnya 10 gitu. Nah, kalau kita jabarkan agak terlalu lama. Maka ada cara yang kedua, yaitu menggunakan aturan rantai. Aturannya berantai gitu. Nah, kalau kita perhatikan aturan rantai ini digunakan apabila fungsi yang kita cari turunannya adalah fungsi komposisi. Nah, seperti ini, fx sama dengan 2x dikurang 7 pangkat 4. Ini adalah fungsi komposisi. Sehingga kita misalkan fungsi komposisi kita hx sama dengan f dalam kurung gx. Sehingga turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan f aksen gx, lalu kita kalikan dengan turunan dari gx atau g aksen x. Nah, kita lihat contoh soalnya. Kita bahas aja soal yang ini, yaitu fx sama dengan 2x dikurang 7 pangkat 4. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x dikurang 7 pangkat 4. Kita misal u sama dengan 2x dikurang 7. Lalu sehingga fx sama dengan 2x dikurang 7 kita ganti dengan u, sehingga u sama dengan u pangkat 4 ya. Lalu kita menggunakan sifat pangkat atau sifat yang pertama, sifat turunan pertama dari bilangan berpangkat, sehingga f aksen sama dengan n dikali ax pangkat n dikurang 1. N nya 4 lalu dikali dengan 1, pangkatnya kita kurang 1, 4 dikurang 1, sehingga turunan pertamanya adalah 4u pangkat 3. Nah, lalu kita ganti lagi u-nya, kita kembalikan lagi f aksen sama dengan 4 dalam kurung 2x dikurang 7 pangkat 3. Nah, selanjutnya aturan yang kedua kita turunkan juga nilai 2x dikurang 7. Nah, inilah yang disebut dengan aturan rantai. Yang pertama kita turunkan pangkat,
lalu kita turunkan juga nilai U-nya, yaitu 2X dikurang 7. Sehingga turunan pertama dari 2X dikurang 7 nilainya sama dengan 2 ya. Turunan pertama dari 2X dikurang 7 adalah 2. Sehingga F aksen sama dengan 4 dalam kurung 2X dikurang 7 pangkat 3, lalu kita kalikan dengan 2. Sehingga F aksen sama dengan 8 dalam kurung 2X dikurang 7 pangkat 3. Nah, ini adalah turunan yang pertama dengan menggunakan aturan rantai. Aturan turunan pertama yang ketiga adalah turunan pertama pada operasi perkalian. Nah, turunan pertama pada operasi perkalian. Pada operasi perkalian, jika Fx sama dengan U kali Ux dikali Vx ya, Ux dikali Vx, maka turunan pertamanya F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah V aksen X dikali dengan Ux. Nah, atau ini turunan pertamanya F aksen X sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, ini adalah untuk lebih gampang mengingatnya ya. F aksen X sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, kita misalkan contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 1. Nah, kita misalkan ya. Misal U sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4, sedangkan V sama dengan 4x kuadrat dikurang 1. Sehingga turunan pertama dari U adalah 6x kuadrat, sedangkan V adalah 8x. Sehingga turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah V aksen X dikali Ux. Nah, U aksen berarti nilainya sama dengan 6x kuadrat, sedangkan V nya yaitu 4x kuadrat dikurang 1 ditambah V aksen kita adalah 8x, lalu dikalikan dengan U yaitu 2x pangkat 3 ditambah 4. Nah, ini kita kalikan ke dalam ya. 6x kita kalikan dengan 4x kuadrat, jadi 24x pangkat 4. 6x kita kalikan dengan min 1, jadi nilainya sama dengan min 6x kuadrat. Next, ditambah 8x dikali dengan 2x, berat 2x pangkat 3, nilainya sama dengan 16x pangkat 4. 8x dikali dengan 4, jadi nilainya sama dengan 32x. Ada yang bisa kita jumlahkan di sini. Di sini ada ya 24 sama 16x pangkat 4, kita jumlahkan nilainya sama dengan 40x pangkat 4 dikurang 6x kuadrat ditambah dengan 32x. Nah, ini adalah turunan pertama untuk fungsi Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 1. Jadi turunan pertamanya adalah 40x pangkat 4 dikurang 6x kuadrat ditambah 32x. Nah, ini adalah untuk aturan yang ketiga, yaitu turunan pertama pada operasi perkalian. Selanjutnya yang keempat, kebalikannya ya. Kebalikannya, turunan pertama pada operasi pembagian. Nah, yang keempat kebalikan yang ketiga, yaitu turunan pertama pada operasi pembagian. Pada operasi pembagian, jika Fx sama dengan Ux dibagi dengan Vx, maka turunan pertamanya adalah U aksen X dikali Vx dikurang V aksen X dikali dengan Ux, lalu dibagi dengan Vx dikuadratkan atau penyebut kita kuadratkan. Nah, ini adalah aturan yang keempat, yaitu aturan pembagian, yaitu U aksen X dikali Vx dikurang U aksen X dikali dengan Ux dibagi dengan Vx kuadrat. Nah, atau U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Nah, ini untuk cara
lebih gampang untuk mengingatnya, yaitu U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Kita lihat contoh soal. Nah, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 6 dibagi dengan x ditambah 2. Nah, kita misalkan U sama dengan x kuadrat ditambah 6, sehingga turunan pertamanya yaitu 2x. Sedangkan V sama dengan x ditambah 2, maka turunan pertamanya adalah V sama dengan 1. Sehingga turunan pertamanya atau f aksen x sama dengan U aksen x dikali Vx dikurang V aksen dikali U per Vx kuadrat. U aksen kita nilainya sama dengan 2x dikali dengan V kita adalah x ditambah 2, lalu dikurang V aksen kita adalah 1, lalu dikali dengan U kita adalah x kuadrat ditambah 6 dibagi dengan V kuadrat, berarti x ditambah 2 dikuadratkan, sehingga nilainya sama dengan, ini kita kalikan ke dalam ya, 2x kuadrat ditambah 4x, ini min 1 dikali x kuadrat min x kuadrat, min 1 dikali 6 berarti min 6, berarti min x kuadrat dikurang min 6 bagi, nah x ditambah 2 dikuadratkan, x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Nah, ini kita jabarkan nih. Kalau kita jabarkan x ditambah 2, penyebutnya kita jabarkannya x tambah 2 kali x tambah 2. Nah, maka hasilnya sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Sehingga f aksen x sama dengan, ada yang bisa kita sederhanakan di sini, ada ya, 2x kuadrat dikurang x kuadrat berarti x kuadrat. Nah, x kuadrat ditambah 4x dikurang 6 bagi x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Nah, ini adalah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 6 bagi x ditambah 2. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Nah, sekian video tutorial kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.